Heho Pop gengs! Dalam sejarah Indonesia, tak sedikit tokoh Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan. Mereka dianugerahi gelar pahlawan nasional, menghiasi buku-buku sejarah, berdiri tegak menantang matahari, lalu menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Namun, tidak sedikit dari mereka nyatanya hilang tanpa jejak dan terkubur bersama sejarah panjang negeri kita. Tidak banyak yang tahu sosoknya sebagai tokoh menginspirasi. Pejuang yang militan, radikal, dan revolusioner. Pahlawan nasional yang dijuluki Bapak Republik Indonesia bukan Soekarno, bukan Bung Hatta. Ia adalah Ibrahim Datu Tan Malaka. Sosok ini melahirkan banyak pemikiran mengagumkan dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Namun ironisnya, ia dihilangkan dalam sejarah pada masa Orde Baru. Tan Malaka terkesan dilupakan atau bahkan sengaja dibedakan dengan pahlawan nasional lainnya. Keberadaan makam dan penyebab kematiannya juga terus menjadi polemik dan belum terjawab tuntas. Menurut banyak sumber, ia dibunuh dengan cara ditembak dan dibuang. Versi lain, Tan Malaka ditembak lalu dikuburkan di Kediri, Jawa Timur. Entah oleh siapa. Belum usai jadi misteri, perdebatan atas pengakuannya sebagai pahlawan juga terus saja muncul. Ia memang diabadikan sebagai tugu dan museum di tanah kelahirannya, Sumatera Barat, namun sepi dan tak terurus. Orang-orang telah mengenalnya dengan panggilan Kapitan Pattimura dengan nama sebenarnya Thomas Matulesi. Namun, teori lain yang terkesan cocok logi juga ramai dibicarakan, bahwa nama asli pahlawan nasional kemerdekaan ini adalah Ahmad Lusi. Mengesampingkan ini semua, yang pasti Pattimura adalah pahlawan yang gigih melawan tentara Belanda, namun berakhir karena pengkhianatan. Di balik perjuangannya merebut kemerdekaan, hingga kini sosoknya masih menjadi misteri. Ia adalah pahlawan nasional yang tak bermakam. Berbagai literatur sejarah hanya menjelaskan Kapitan Pattimura berakhir di tiang gantungan pada 16 Desember 1817, tanpa ada yang menyebutkan di mana Pattimura dimakamkan. Hanya ada patung di Ambon yang mungkin mengingatkan kita akan perjuangannya. Tak banyak yang tahu sosoknya, namun ia adalah dokter yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui penetapan SK Presiden RI nomor 190 tahun 1964. Bukan hanya sebagai dokter, Muwardi juga ikut berperang melawan penjajah di dalam barisan pelopor. Demi kemerdekaan, Muwardi juga sempat melepas status sementara sebagai dokter. Bahkan rela terlupakan dan hanya menyisakan patung di Solo tak terurus. Namun, siapa sangka akhir hidup dokter yang dijuluki Dokter Gembel ini bukanlah kisah indah untuk dikenang. Saat kembali menjalankan profesinya sebagai dokter, kondisi negara sedang dalam keadaan darurat. Ia pun hilang diculik pada tahun 1948. Beberapa menduga jika Dr. Muwardi dibunuh dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun karena keterlibatan aktifnya melawan aksi-aksi PKI. Ignatius Slamet Riyadi, pahlawan nasional yang berpangkat letkol yang gugur saat melakukan operasi menghadapi Republik Maluku Selatan. Namun, namanya sangat dihormati. Monumennya didirikan di Solo dan Ambon yang menjadi tempatnya gugur di medan juang. Slamet Riyadi adalah tentara dengan segudang prestasi. Bahkan, ia adalah orang yang mempelopori terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Usai berakhirnya revolusi tahun 1950, Slamet Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah melakukan perlawanan beberapa bulan, Slamet Riyadi terkena tembak di depan benteng Victoria. Menurut beberapa sumber, penembakan itu membuat jasadnya tidak bisa ditemukan. Banyak yang meragukan jika jasadnya tidak benar-benar berada di Ambon, di Taman Makam Pahlawan KPHH.
Kisah pemimpin pemberontakan PETA, Suprijadi sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Tidak ada arsip sejarah yang mengungkap jelas di mana keberadaannya. Pada Februari 1945, ia memimpin pemberontakan terhadap Jepang di Blitar. Hanya saja, saat itu pemberontakan tersebut berhasil diredam. Pasukan yang ditangkap, ada yang dipenjara dan ada yang dihukum mati. Sama halnya dengan Suprijadi, tidak ada yang mengetahui apakah ia ditangkap atau dihukum mati atau berhasil meloloskan diri. Memang, banyak yang mengatakan Suprijadi berhasil meloloskan diri. Namun hal tersebut belum dapat dibuktikan. Untuk mengenang jasadnya, pemerintah membuat patung Suprijadi di depan monumen dan Museum PETA di Jalan Sudirman, Bogor. Dan peristiwa pertempuran di Laut Aru yang tidak lepas dari kisah heroik bernama Yos Sudarso. Namanya banyak disebut dalam buku sejarah dan sosoknya diabadikan di Surabaya dalam bentuk monumen. Sejarah panjang perjalanan TNI Angkatan Laut juga tak lepas dari sosoknya. Sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Laut pada saat itu, Yos Sudarso menjalankan operasi militer di sekitar perairan Maluku secara rahasia. Namun, operasi tersebut gagal setelah pesawat patroli Belanda mengetahui keberadaan pasukan Indonesia. Kapalnya pun karam beserta 24 anak buahnya. Dan hingga kini, jasad Yos Sudarso tidak ditemukan. Untuk mengenang jasanya, Yos Sudarso mendapat gelar pahlawan nasional dan juga diabadikan sebagai nama di banyak sekolah Katolik di berbagai daerah. Salah satu sosok wanita yang berjasa dalam Perang Pattimura adalah Martha Christina Tiahahu. Di usianya yang masih sangat muda, yakni 17 tahun, Martha dikenal sebagai berani dan gigih melawan penjajah. Ia dikenal dan kerap disebut sebagai Sri Kandi dari tanah Maluku. Pada waktu yang sama, Kapitan Pattimura mengangkat senjata, sementara Martha harus tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Martha menemui ajalnya di atas kapal Everstand milik Belanda dan jasadnya dibuang ke Laut Banda pada tahun 1818 yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Ia adalah pahlawan kemerdekaan yang kini sosoknya diabadikan sebagai monumen di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon. Salah satu pahlawan nasional asal Bali yang juga hingga kini masih misterius, pahlawan kemerdekaan yang memiliki peran dalam Perang Jagaraga di tahun 1849 ini adalah Patih Kerajaan Buleleng. Ia dikenal sangat anti terhadap Belanda. Saat itu seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Karena kalah, Ketut Jelantik melarikan diri ke Karangasem untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, ia akhirnya tewas dalam penyergapan dan jasadnya tidak dapat ditemukan sampai saat ini. Atas perjuangannya, I Gusti Ketut Jelantik dianugerahi gelar pahlawan nasional dan sosoknya diabadikan di kota Amlapura, Bali. Dan yang terakhir, sosoknya masih menyimpan misteri adalah Oto Iskandar Dinata. Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang mendapat julukan Jalak Harupat atau si ayam jantan dari Bojong Soang. Keberadaan jasadnya tidak pernah ditemukan di mana. Tugu Mauk hanyalah pengingat tentang sosoknya. Hanya ada peti mati berisi pasir dan air laut yang dibawa saat sosoknya dibawa ke kota Bandung di tahun 1952. Beberapa referensi mengatakan jika ia dibunuh oleh yang mengaku sebagai Laskar Hitam bagian dari Republik. Alasannya bisa jadi karena Oto Iskandar Dinata adalah pahlawan kemerdekaan yang terkenal karena kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintah. Ia adalah anggota dewan pada masa kolonial Belanda, seorang menteri dan anggota BPUPKI dan PPKI.